Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kali ini, yaitu ICT Literasi, saya akan mempresentasikan proyek tugas sebelumnya yang berjudul Peningkatan Literasi ICT di Masyarakat untuk Menyongsong Era Digital. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Catur Nugroho selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Peningkatan literasi ICT di masyarakat untuk menyongsong era digital. Latar belakang proposal saya yaitu di era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat ICT telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, membawa perubahan besar di berbagai sektor. Namun di Indonesia masih ada ketimpangan dalam pemahaman dan pemanfaatan ICT, terutama di daerah yang kurang terjangkau infrastruktur digitalnya. Literasi ICT adalah kemampuan individu untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif. Ini adalah kebutuhan dasar untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kesenjangan digital menghambat masyarakat memanfaatkan potensi ICT untuk pendidikan, pekerjaan, dan informasi. Tujuan proyek ini adalah meningkatkan literasi ICT masyarakat melalui pendekatan yang mudah diakses dan relevan. Program pelatihan akan dirancang untuk pelajar, pekerja, dan masyarakat umum tanpa memandang latar belakang. Diharapkan peserta memperoleh keterampilan dasar mengoperasikan perangkat, mengakses informasi online, dan menggunakan aplikasi digital. Tinjauan pustaka, state of the art dalam literasi ICT. Penelitian menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia Timur masih jarang diteliti. Pilar digital skill menurut Murray et al. Tahun 2020 dan Digital Ethics menunjukkan peningkatan. Kominfo mengukur indeks literasi digital nasional per provinsi, dengan di Yogyakarta dan Kalimantan Barat tertinggi. Peta jalan atau roadmap pengembangan literasi ICT. Peta jalan ini berfokus pada 5 aspek utama, yaitu akses, pelatihan, aplikasi, keamanan, dan keberlanjutan. Yang pertama itu akses teknologi, meningkatkan infrastruktur digital dan aksesibilitas perangkat terjangkau di daerah belum terjangkau. Yang kedua itu pelatihan dasar ICT, menyediakan program pelatihan penggunaan komputer, internet, dan aplikasi produktivitas dasar. 3. Penyuluhan keamanan dan etika digital, yaitu mengajarkan privasi data, keamanan, etika internet, serta pemahaman hoaks. Yang keempat, penerapan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membekali kemampuan menggunakan aplikasi perbankan, e-commerce, dan pendidikan online. Yang terakhir itu keberlanjutan dan monitoring, melakukan evaluasi, pemantauan, dan latihan berkelanjutan untuk memastikan keterampilan terus berkembang. Rekomendasi dari penelitian terkini. Yang pertama, dampak pada dunia kerja. Menurut Rao et al. Tahun 2022, menunjukkan literasi ICT signifikan untuk kesuksesan kerja, terutama generasi muda. Pendidikan digital perlu diprioritaskan. Yang kedua, pentingnya kolaborasi. Menurut Kasim dan Ismail tahun 2021, menekankan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mendukung pengembangan literasi ICT.
Ini ada beberapa penelitian terdahulu. Salah satunya itu yang tadi Murray et al. Dengan judul Pilar Digital Skill menunjukkan peningkatan dengan kemampuan mengunduh file menjadi indikator tertinggi. Kemudian ada metode. Metode penelitian ini adalah kajian literatur berfokus pada teori dan penelitian terdahulu mengenai literasi ICT. Tujuannya adalah memahami literasi ICT, faktor-faktornya, serta inisiatif peningkatan di Indonesia, terutama daerah tertinggal. Yang satu, pemilihan sumber referensi. Memanfaatkan jurnal ilmiah, buku, laporan, survei, dan kebijakan terkait literasi ICT, digital skill, etika digital, dan akses teknologi. Dua, pengumpulan dan seleksi data. Mengumpulkan referensi dari database online dan lembaga resmi. Seleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kualitas. Ketiga, analisis konten. Mengidentifikasi tema utama literasi ICT. Tantangan akses, ketimpangan digital, pengaruh pada kualitas hidup. Menggunakan teknik analisis konten. 4. Sintesis hasil penelitian. Mensintesis data untuk gambaran komprehensif literasi ICT di Indonesia, mengidentifikasi celah, dan merekomendasikan solusi berbasis literatur. Yang kelima itu identifikasi keterkaitan. Ini ada beberapa output dan target capaian nantinya yang diharapkan. Kemudian jadwal proyek ini mencakup 1 semester, dimulai dengan persiapan dan pengumpulan literatur itu jangka waktu 2 minggu. Analisis literatur dan identifikasi kesenjangan digital akan berlangsung selama 4 minggu. Penyusunan laporan penelitian, analisis kesenjangan, dan rekomendasi solusi akan memakan waktu 5 minggu. Desain modul pelatihan literasi ICT akan dimulai bersamaan dan selesai dalam 4 minggu. Evaluasi dan perbaikan laporan serta modul dilakukan pada minggu ke-12. Artikel ilmiah akan dipersiapkan untuk publikasi pada minggu ke-14. Diikuti persiapan presentasi pada minggu ke-15. Presentasi final direncanakan pada minggu ke-16. Seluruh kegiatan akan selesai dalam waktu 1 semester. Itu tadi presentasi mengenai proposal ICT literasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.